Halo, selamat pagi dan salam pramuka. Adil Kak Telino, Bacuramin Kak Surga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Marcelino, biasa dipanggil Marcel. Saya dari Ambalan Iskandar Muda, Angkatan 6, Pangkalan SMK Negeri 3 Pontianak. Nah, gimana nih kabar teman-teman di rumah selama ada pandemi COVID-19 nih? Di rumah pastinya bosan dong kan? Nah, semoga kalian di rumah selalu sehat ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, atau yang biasa kita sebut dengan nama panggilan Bung Karno, lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Dan nama ayah dari Soekarno adalah Sri Kemi Sosrodihardjo. Sedangkan nama ibunya adalah Ida Ayu Nyoman Rai. Ketika Soekarno kecil, ia tidak tinggal bersama kedua orang tuanya, melainkan ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Harjo Kromo di Tulungagung, Jawa Timur. Ketika tinggal bersama kakeknya, ia sempat mengenyam pendidikan di sana, namun tidak sempat selesai karena ia harus ikut bersama kedua orang tuanya untuk pergi ke Mojokerto. Dan di Mojokerto, ia disekolahkan di East Indian School dan ayahnya juga bekerja di sana sebagai seorang guru. Akan tetapi, ia dipindahkan pada tahun 1911 ke ELS yang setara dengan sekolah dasar untuk dipersiapkan masuk di HBS yang ada di Surabaya. Kemudian pada tahun 1915 Soekarno lulus atau tamat dari HBS dan Soekarno kemudian tinggal bersama Haji Umar Said Djokro Aminoto atau Hos Djokro Aminoto yang merupakan sahabat dari ayah Soekarno. Nah, dari sanalah Soekarno kenal dengan dunia perjuangan yang membuatnya menjadi seorang pejuang sejati. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang, di mana pada tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, yang juga membuat Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia. Dalam biografi Soekarno, ia berhasil membentuk Pancasila dengan tim sebagai dasar negara. Nah, dengan proklamasi kemerdekaan ini juga membuat kawannya yaitu Muhammad Hatta dinobatkan sebagai wakil presiden pertama bangsa Indonesia yang mendampingi Soekarno. Di luar sosoknya sebagai bapak bangsa Indonesia, tidak banyak orang yang tahu jika Soekarno pernah menikah sebanyak 9 kali. Nah, karisma yang luar biasa dimiliki oleh seorang Soekarno melalui orang-orang yang dekat dengannya membuat wanita cantik terkesima dan kemudian dijadikan istri Soekarno. Nah, beliau tertarik dengan wanita yang sopan dan sederhana. Salah satu istrinya contohnya yaitu Fatmawati. Fatmawati pernah bertanya kepada Soekarno tentang wanita yang berpenampilan seksi. Namun, beliau menjawab, wanita yang berpenampilan sopan dan sederhana lebih menarik dan lebih ia sukai. Menurut Soekarno, kecantikan seorang wanita tersebut dilihat dari keasliannya, tutur bahasanya, sikapnya, dan kesederhanaan yang terpancar dari dirinya. Nah, bertahun-tahun dijajah oleh para penjajah, dan pada akhirnya Indonesia pun bisa mengumandangkan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia yang bertepatan pada tanggal 17 Agustus, yaitu pada 75 tahun silam, tidak akan bisa dilepaskan dari jasa para pahlawan yang telah gugur. Pahlawan pemberani yang namanya tidak akan pernah dilepaskan dari sisi kemerdekaan negeri ini adalah Insinyur Soekarno. Proklamator sekaligus Presiden Indonesia yang pertama ini memang memberikan begitu banyak pengaruh pada akhirnya Indonesia bisa merdeka sebagai bangsa yang menghargai pahlawannya. Ada baiknya kita bisa mengetahui biografi Soekarno, sang proklamator.
Nah, namun beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970, tepatnya 15 hari setelah ulang tahunnya, dan beliau dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Nah, itulah biografi dari Soekarno yang dapat kita jadikan teladan atas perjuangan ia sejak kecil sampai menjadi seorang presiden pertama Indonesia yang dikenal dunia. Semoga biografi Soekarno ini dapat bermanfaat dan membuat makin mengagumi sosok Bapak Presiden pertama kita ya. Sekian penjelasan sedikit biografi yang dapat saya sampaikan tentang Bapak Insinyur Soekarno. Jika ada salah kata ataupun salah mengucapkan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.